Halo, selamat datang di channel Guru Kelas. Pada kali ini kita akan membahas bab 6 keanekaragaman makhluk hidup, interaksi dan peranannya di alam. Pada bab ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalian pernah kan pergi ke supermarket? Kalian tentu akan menuju bagian tertentu untuk menemukan barang yang akan kalian beli. Coba, seandainya barang-barang tersebut tidak dikelompokkan, tentu kalian akan kesulitan untuk menemukannya. Nah, seperti itulah fungsi pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Ilmuwan yang pertama kali mengklasifikasikan makhluk hidup adalah Aristoteles, di mana Aristoteles di sini mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu ada tumbuhan plante, hewan atau animalia, di mana tumbuhan di sini dikelompokkan lagi berdasarkan struktur dan ukurannya. Nah, sedangkan hewan di sini dikelompokkan lagi berdasarkan perilaku dan habitatnya. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu yang dimilikinya. Nah, jadi klasifikasi di sini dikelompokkan atau misalkan diidentifikasi berdasarkan persamaan atau perbedaan dari ciri tertentu makhluk hidup itu. Tujuan klasifikasi. Yang pertama, menyederhanakan objek studi supaya mudah dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup antar jenis sehingga mudah dikenali. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Manfaat klasifikasi. Yang pertama, mempermudah mempelajari objek kajian biologi yang sangat beragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme atau antar makhluk hidup. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu dasar-dasar klasifikasi. Di mana dasar-dasar klasifikasi di sini atau pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan dari ciri fisik yaitu morfologi, fisiologi, anatomi, kemudian dari manfaat atau dari manfaat atau kegunaannya, kemudian dari cara reproduksinya. Nah, dari dasar-dasar klasifikasi di sini, klasifikasi itu ada 4 macam. Yang pertama ada klasifikasi alamiah, di mana klasifikasi alamiah itu pengelompokannya itu berdasarkan sifat alamiah atau bersifat alamiah. Nah, berdasarkan banyaknya persamaan morfologi yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, di mana di sini tumbuhan itu dikelompokkan berdasarkan struktur dan ukurannya. Ada pohon, ada perdu, semak, dan herbal. Nah, pohon itu contoh di sini ya, pohon. Ada pohon kelapa, di mana pohon kelapa ini tingginya 10 meter. Nah, sedangkan perdu itu adalah pohon-pohon kecil ya. Nah, perdu itu pohon-pohon kecil. Nah, di mana di sini cabai, tomat, terong, dan yang lainnya. Nah, ini adalah pohon-pohon kecil. Di mana ini dikemukakan oleh Aristoteles. Kemudian sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Nah, ini dikelompokkan itu berdasarkan tujuan praktis, di mana berdasarkan kegunaannya atau manfaatnya. Contohnya di sini misalkan ada bunga mawar, bunga melati, dikelompokkan berdasarkan kegunaannya yaitu sebagai tanaman hias. Kemudian di sini ada jahe dan ginseng, di mana dikelompokkan berdasarkan kegunaannya yaitu sebagai tanaman obat. Ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Yang ketiga ada sistem klasifikasi filogenetik. Nah, di mana ini dikelompokkan berdasarkan hubungan kekerabatan ya, hubungan kekerabatan. Nah, dari hubungan kekerabatan ini dilihatlah persamaan dari morfologi, fisiologi, anatomi, dan etologi ya, yaitu perilakunya, di mana ini dicetuskan oleh Charles Darwin. Nah, sistem klasifikasi filogenetik ini akan digambarkan dengan pohon filogenik seperti ini. Kemudian yang terakhir, sistem klasifikasi modern. Nah, di mana sistem klasifikasi modern ini dikelompokkan berdasarkan hubungan kekerabatan sama dengan filogenetik ya, tapi di sini perbedaannya berdasarkan hubungan kekerabatan dengan adanya ciri-ciri dari gen atau ciri-ciri kromosom dan melihat perbandingan struktur molekuler. Nah, ini nanti akan digambarkan dengan pohon filogenetik modernnya. Yang kedua yaitu kita akan membahas tingkatan takson dalam klasifikasi. Nah, apa sih tingkatan takson itu? Jadi tingkatan takson ini adalah tingkatan unit atau tingkatan kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari yang tertinggi. Nah, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ini. Jadi di sini kita lihat ya, urutan takson itu ada kingdom, di mana kingdom di sini termasuk takson yang tertinggi ya. Ada kingdom, kemudian ada phylum atau divisi. Nah, phylum di sini ini untuk hewan, sedangkan divisi untuk tumbuhan. Kemudian ada klasis atau kelas, ada ordo atau bangsa, ada famili atau suku, ada genus atau marga, dan spesies yaitu atau jenis ya. Nah, kingdom di sini termasuk takson yang paling tertinggi, di mana jumlah anggotanya itu terbanyak. Nah, semakin ke bawah, nah ini spesies, di mana itu jumlah anggotanya semakin sedikit. Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk phylum tadi ya, phylum itu untuk hewan, sedangkan divisi untuk tumbuhan. Nah, divisi untuk tumbuhan di mana nanti akhirannya itu akan ada pita, kata pita. Contoh di sini.
Spermatophyta. Nah, kemudian di sini kelas. Kelas untuk tumbuhan itu akan ada akhiran ise atau opsida atau edone. Di sini contohnya ada dicotyledone. Kemudian ordo atau bangsa. Nah, ordo di sini akhirannya itu yaitu ales ya. Nah, ini ales. Sebagai contoh di sini ada Solanales. Kemudian untuk famili pada tumbuhan. Nah, ya, famili pada tumbuhan itu nanti akan ada akhiran AC. Di sini contoh adalah Solanaceae. Nah, Solanaceae ini awalnya itu dari kata solanum ditambah AC. Jadi Solanaceae. Nah, untuk hewan di sini akhirannya itu yaitu ide ya. Nah, contohnya di sini ada Pelidae, di mana awal katanya itu pelis ditambah ide, jadi Pelidae. Nah, tadi dari kingdom, phylum sampai spesies di sini jumlah jumlah anggota terbanyak itu ada di kingdom. Nah, di mana semakin ke atas itu jumlah anggota taksonnya akan semakin banyak. Nah, sedangkan di sini dari atas ke bawah ya, jadi semakin ke bawah jumlah anggotanya kan semakin sedikit ya, tetapi di sini lihat persamaan ciri-cirinya akan semakin banyak. Jadi meskipun jumlah anggotanya semakin sedikit, tapi persamaan ciri-cirinya akan semakin banyak. Nah, di sini ada contoh klasifikasi pada makhluk hidup. Di sini ada singa ya, untuk hewan ada singa, kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Palidae, genus Panthera, spesies Panthera leo. Nah, untuk tumbuhan di sini ada tomat, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya Dicotyledone, ordonya Solanales, familinya adalah Solanaceae, kemudian genus di sini Solanum ya. Nah, genus itu adalah Solanum. Kemudian spesiesnya Solanum lycopersicum L ya. Nah, L di sini itu jadi yang menemukan atau yang memberi nama Solanum ini. L itu adalah singkatannya, nanti kita akan bahas. Nah, yang ketiga kita akan membahas sistem tata nama makhluk hidup. Di mana pertama sistem tata nama makhluk hidup ini oleh Carolus Linnaeus, di mana yaitu binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Jadi Carolus ini memberikan suatu sistem tata nama ganda ini. Kenapa ada tata nama ganda ini? Karena ada peraturan atau beberapa kaidah dalam penulisan nama ilmiah. Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Nah, ini untuk contohnya ada singa, Panthera leo. Ini menggunakan nama Latin ya. Kenapa harus menggunakan nama Latin? Ya karena itu universal. Jadi ada peraturannya agar sama di semua negara. Kemudian di sini yang kedua, terdiri atas dua kata. Kata pertama sebagai genus ya, kata kedua penunjuk spesies. Nah, Panthera di sini adalah genus ya. Kemudian kata kedua Leo berarti adalah spesies. Kemudian nama genus diawali dengan huruf kapital. Nah, sedangkan untuk spesies diawali dengan huruf biasa atau huruf kecil. Nah, ini Panthera itu adalah genus, akan diawali dengan huruf kapital. Sedangkan ini Leo adalah spesies, akan diakhiri dengan huruf kecil. Selanjutnya, kedua nama diberi garis bawah. Nah, diberi garis bawah yang terpisah atau dicetak miring. Nah, ini contohnya. Nah, diberi, jadi bisa pilih salah satu. Kalau tidak di garis bawah terpisah seperti ini, bisa dicetak miring. Tapi kalau sudah dicetak miring, tidak usah di garis bawah. Dan sebaliknya, kalau sudah di garis bawah, tidak usah dicetak miring. Kemudian selanjutnya, jika kata penunjuk spesies terdiri dari dua atau lebih, maka digunakan kata penghubung. Nah, sebagai contoh di sini ada bunga sepatu ya, Hibiscus rosa sinensis. Nah, di sini ada 3 kata Hibiscus rosa sinensis. Nah, karena lebih dari 2 kata ini, jadi kita pisah rosa sinensis, diberi kata penghubung. Selanjutnya, nama spesies dapat diakhiri dengan notasi autor ya, atau orang yang memberi nama tersebut. Contoh di sini ada Origia sativa L. L ini adalah pemberi nama Origia sativa, di mana L itu adalah Carolus Linnaeus ya, L jadi Linnaeus. Yang terakhir, singkatan SP di belakang nama genus digunakan jika nama spesies tidak diketahui atau jika belum diketahui. Ini contoh di sini ada Citrus SP. Nah, SP di sini karena belum diketahui. Nah, kita sekarang akan membahas perkembangan sistem klasifikasi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sistem klasifikasi ini ikut berubah dari masa ke masa ya. Nah, di mana sistem klasifikasi di sini ada beberapa nih. Yang pertama ini ada sistem klasifikasi 2 kingdom. Di mana sistem klasifikasi 2 kingdom ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Ada Plantae dan Animalia. Di mana Plantae dan Animalia dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau berdasarkan cara geraknya. Jadi kalau ada hewan yang bergerak, cara geraknya nanti dilihat ya seperti apa, dikelompokkan ke dalam nama Animalia.
Hewan yang tidak bergerak nanti dikelompokkan ke dalam plantae atau tumbuhan. Kemudian sistem klasifikasi 3 kingdom. Ini oleh Ernest Haeckel ya pada tahun 1866, di mana di sini yang tadi ada plantae dan animalia, di sini bertambah ada protista. Nah, protista di sini dikelompokkan berdasarkan selnya. Hal tersebut didukung dengan penemuan mikroskop cahaya. Nah, sehingga ditemukan organisme bersel satu, yaitu uniseluler. Jadi, protista ini adalah kingdom yang bersel satu atau uniseluler. Kemudian, di sini klasifikasi 4 kingdom. Di mana klasifikasi 4 kingdom ini oleh Herbert Copeland. Nah, pada tahun 1956. Di sini tambahannya itu ada Monera ya, yang tadinya ada Plantae, Animalia, Protista, sekarang menambah ada Kingdom Monera. Nah, di mana Kingdom Monera ini dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya membran inti atau prokariotik ya, prokariot. Nah, hal tersebut didukung dengan adanya atau dengan ditemukannya mikroskop elektron, di mana mikroskop elektron ini bisa melihat bagian sel yang lebih mikroskopis, jadi sampai ke membran inti gitu. Nah, Monera ini tidak memiliki membran inti prokariot. Nah, sedangkan Plantae, Animalia, Protista ini memiliki membran inti. Kemudian di sini sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, ini dimana oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Di sini yang awalnya ada Plantae, Animalia, Protista, Monera, sekarang akan ditambah dengan kingdom fungi. Nah, di mana fungi di sini dikelompokkan berdasarkan makhluk hidup dalam memperoleh makanannya. Nah, awalnya itu fungi itu masuk ke dalam kingdom Plantae ya. Nah, fungi di sini dia tidak bisa berfotosintesis atau tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Jadi fungi ini bersifat heterotrop. Makanya itu dipisah sekarang kingdomnya menjadi kingdom fungi. Sedangkan Plantae di sini yaitu autotrop, bisa membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, sistem klasifikasi 6 kingdom. Nah, di mana dicetuskan oleh Carl Woese pada tahun 1977. Yang tadinya Plantae, Animalia, kemudian Protista, fungi dan Monera. Nah, sekarang ini dipecah. Monera itu dipecah jadi Eubacteria dan jadi Archaebacteria. Nah, Eubacteria dan Archaebacteria ini dipisah atau misalkan menjadi dua itu berdasarkan struktur dinding selnya. Jadi berdasarkan dari dinding selnya gitu. Eubacteria di sini dinding selnya ini memiliki peptidoglikan. Sedangkan Archaebacteria ini dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan gitu. Makanya ini dipisah ya. Kemudian sistem klasifikasi 8 kingdom oleh Thomas Cavalier Smith pada tahun 1993, di mana di sini ada Plantae, Animalia, fungi, kemudian Eubacteria, Archaebacteria. Nah, awalnya itu ada Protista ya. Protista itu di sistem klasifikasi 8 kingdom dipecah menjadi 3. Pertama ada Protozoa, kemudian ada Archaeozoa dan ada Chromista. Nah, untuk sekarang itu yang masih dipakai sampai sekarang yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Di mana oleh Robert Whittaker pada tahun 1969 itu ada Monera, ada Protista, ada kingdom fungi, ada kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Di mana ini dikelompokkan berdasarkan pada tipe selnya yaitu prokariot atau eukariot, kemudian uniseluler atau multiseluler ya. Dan pada tipe nutrisinya di sini dilihat autotrop atau heterotrop. Jadi bisa menghasilkan makanannya sendiri atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di sini kita yang pertama kingdom Monera. Kingdom Monera di sini adalah organisme biasanya terkenal dengan sebutan bakteri ya yang berada di mana-mana. Di mana Monera adalah organisme mikroskopis ya dan memiliki tipe sel prokariotik. Nah, kingdom Monera di sini contohnya kalau misalkan yang merugikan ya di sini ada Mycobacterium tuberculus, di mana Mycobacterium tuberculus di sini untuk menyebabkan penyakit TBC. Nah, sedangkan di sini ada Lactobacillus salmonella, di sini menyebabkan penyakit tipes. Nah, kingdom Monera juga di sini ada yang menguntungkannya ya, yaitu adalah Lactobacillus casei, di mana di sini untuk bahan pembuatan yogurt. Kemudian di sini yang kedua kingdom Protista. Nah, kingdom Protista di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada Protista mirip tumbuhan, Protista mirip jamur, dan Protista mirip hewan. Nah, makhluk hidup kingdom Protista ini merupakan makhluk hidup uniseluler, tetapi inti selnya sudah memiliki membran inti ya atau eukariot. Nah, beberapa spesies dari Protista di sini merugikan
karena dapat menimbulkan penyakit. Tapi meskipun di sini beberapa spesies yang merugikan, tapi ada saja yang menguntungkannya. Untuk yang merugikan contohnya ada Entamoeba histolytica, di mana di sini penyebab penyakit diare. Nah, untuk menguntungkannya di sini ada Gelidium, di mana di sini Gelidium ini untuk bahan dasar pembuatan agar-agar. Yang ketiga di sini ada Kingdom pungi. Nah, di mana pungi di sini mempunyai ciri-ciri. Di sini yang pertama tidak berklorofil, kemudian bersifat heterotrof. Nah, jadi pungi di sini Kingdom pungi tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian tersusun atas banyaknya sel atau multiseluler. Kemudian sudah memiliki membran inti eukariot. Nah, tubuhnya juga terbentuk dari benang-benang hifa. Kemudian mempunyai dinding sel dari kitin dan selulosa. Di mana Kingdom pungi di sini hampir sebagian besar sangat bermanfaat atau berguna ya, banyak kegunaannya di kehidupan kita. Di mana di sini ada Rhizopus stolonifera. Nah, ini Rhizopus stolonifera ini untuk pembuatan tempe. Kemudian di sini ada Penicillium notatum. Nah, ini untuk pembuatan antibiotik atau yang menghasilkan antibiotik. Nah, di balik itu ada yang merugikannya juga, di mana yang merugikannya adalah Microsporum sp. Nah, ini penyebab penyakit kurap atau panu. Kemudian di sini ada Kingdom plante. Di mana Kingdom plante juga ini dibagi menjadi 3, ada lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Nah, organisme yang mampu melakukan fotosintesis. Jadi Kingdom plante ini bisa melakukan fotosintesis karena mempunyai kloroplas ya. Kemudian tumbuhan ini juga memiliki membran inti, kemudian tersusun atas banyaknya sel yaitu multiseluler. Nah, sebagian besar Kingdom plante ini sangat bermanfaat atau misalkan banyak keuntungannya dalam kehidupan kita. Yang pertama sebagai bahan pangan seperti padi, sagu, kemudian singkong dan yang lainnya, sebagai bahan sandang, kemudian untuk budidaya ya, misalnya budidaya tanaman hias seperti itu. Kemudian untuk keilmuan misalnya cloning atau kultur jaringan, dan untuk bahan obat-obatan. Nah, yang terakhir di sini ada Kingdom animalia. Di mana Kingdom animalia di sini dibedakan jadi 2 ya. Ada invertebrata dan vertebrata. Jadi dibedakan berdasarkan tulang belakang. Jadi ada tidaknya tulang belakang. Invertebrata, di sini tidak mempunyai tulang belakang, sedangkan vertebrata di sini mempunyai tulang belakang. Nah, di mana Kingdom animalia di sini adalah organisme multiseluler yang bersifat heterotrof, jadi tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian memiliki membran inti atau eukariot. Nah, selnya juga tidak mempunyai dinding sel sehingga dapat bergerak aktif. Di sini menguntungkannya contohnya adalah sapi, di mana dagingnya, susunya ya bisa kita konsumsi. Kemudian yang merugikannya di sini ada nyamuk, di mana nyamuk itu menyebabkan penyakit DBD. Kemudian di sini identifikasi makhluk hidup. Nah, identifikasi makhluk hidup di sini menggunakan bagaimana caranya? Menggunakan kunci determinasi. Nah, di mana kunci determinasi di sini itu adalah keterangan-keterangan yang disusun untuk mengidentifikasi atau dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam tingkatan takson ya, kunci determinasi itu. Nah, kemudian disusunlah berdasarkan ciri-ciri organisme yang berlawanan yaitu kunci dikotom. Contoh di sini kita lihat 1A bertulang belakang, 1B-nya tak bertulang belakang. Jadi nomor 1 di sini A dan B itu harus berlawanan ciri-cirinya itu. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contohnya ya, di sini ada hewan sapi. Di sini kita lihat 1A bertulang belakang, sedangkan 1B tidak bertulang belakang. Nah, sapi di sini yaitu bertulang belakang, makanya pertama adalah 1A ya, bukan 1B. Nah, 1A. Nah, kalau yang benar 1A kita lihat di sini. Di sini 1A itu ada 2, angka 2. Nah, angka 2 di sini kita lihat ke nomor 2. 2A menyusui anaknya, kemudian 2B tidak menyusui anaknya. Nah, sapi di sini menyusui anaknya, berarti di sini untuk nomor 2 yaitu 2A. Nah, ini udah ketemu ya, di 2A itu sudah teridentifikasi yaitu adalah mamalia. Jadi sapi ini adalah mamalia. Jadi dari 1A bertulang belakang, kemudian menyusui, maka sudah teridentifikasi sapi itu adalah mamalia. Satu lagi contohnya di sini kita lihat gambarnya. Oke, langsung ke 1A. 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Nah, pada gambar di sini yaitu bertulang belakang, berarti 1A. Langsung lanjut ke nomor 2 di bawah. 2A menyusui anaknya, 2B tidak menyusui anaknya. Berdasarkan gambar yang kita lihat atau berdasarkan ciri-ciri tersebut, pada gambar ini tidak menyusui anaknya. Berarti 2B. Nah, 2B di sini kita lihat di akhirnya itu angka 3 atau nomor 3 ya. Di sini nomor 3. Kita lihat ke nomor 3. 3A tubuh ditutupi bulu. Kemudian 3B tubuh tidak ditutupi bulu. Nah, berdasarkan ciri-ciri gambar ini, tubuh hewan di sini itu tidak ditutupi
bulu ya, tubuhnya itu berarti 3B. Nah, dari 3B kita lihat di sini nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. 4A, bergerak dengan sirip. Kemudian 4B, bergerak tidak dengan sirip. Nah, berdasarkan ciri-ciri pada gambar di sini di mana hewan ini bergerak dengan sirip. Berarti 4A. Nah, dari 4A ini di sini sudah ditemukan atau sudah teridentifikasi, yaitu adalah ikan. Jadi 1A, 2B, 3B, 4A, hewan pada gambar ini adalah ikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.